Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman di pertemuan kedua ini. Kita akan belajar vektor lanjutan. Jadi kemarin teman-teman udah belajar masalah shape, masalah garis, masalah warna juga. Gimana cara menemukannya ya lewat tools-tools yang ada di Illustrator. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang membuat objek dari elemen-elemen grafis tersebut. Nah, sebelumnya hal yang penting ya yang wajib teman-teman ketahui kalau kita mau bikin objek di vektor itu adalah teman-teman harus bisa membedakan ya objek itu dia terbuat dari line atau shape. Nah, kalau di sini ya saya coba pakai ini untuk membedakan ya, ada paintbrush dan block brush ya. Jadi di paintbrush ini kan intinya kita juga bisa melakukan coret-coret lebih free gitu ya. Oke. Nah, saya ulang lagi, saya pakai paintbrush ini buat bikin sebuah garis. Nah, ketika kita pakai paintbrush atau pakai line segment tool, biasanya di atas ini akan aktif ya. Jadi kita bisa ubah size-nya seberapa, kita bisa ubah bentuk garisnya seperti apa, dan kita juga bisa ubah seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau explore lagi di sini ada banyak lagi ya. Kita bisa cek ada artistic, ada border, ada image brush ya, dekoratif. Nah, kalau kita coba salah satu ya, semisal artistic ink, nah nanti akan muncul pop up ya, jendela pop up. Nah, ini contoh-contoh brush yang lain. Nah, seperti itu. Jadi di Illustrator juga bisa kayak gitu ya. Oke, saya akan coba pakai yang ini aja, yang biasa aja, karena saya mau ngasih tahu apa perbedaan dari objek yang kita buat dari garis dan shape. Di sini semisal saya mau buat sebuah alis ya, sebuah alis mata ya, kurang lebih gini ya. Ya, kurang lebih gini, karena buatnya pakai mouse agak susah juga ya. Ini pakai paintbrush. Oke, terus kita coba buat lagi. Ini pakai block brush ya. Ini pakai block brush. Oke, copy aja lah ya biar cepet. Ini pakai block brush. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya ketika teman-teman melakukan seleksi terhadap objek itu nih ya. Jadi kalau semisal kita seleksi gini, baru kelihatan yang pakai paintbrush dia punya garis di tengah ya, karena dia dari garis ini terus dia di-generate jadi sebuah objek bentuk. Nah, tapi kalau pakai yang block brush itu dia garisnya ada di pinggir. Oke, sama kayak kalau semisal kita bikin ini kemarin ya, pakai garis, yang garis seperti ini. Nah, biar kelihatan ya, jangan lupa kasih warna. Jadi kalau ada teman-teman bikin garis dan dia nggak kelihatan, bisa jadi warna stroke-nya belum diisi. Nah, ini kita coba jadiin misal 8 poin lah. Nah, kelihatan kan? Ini dia juga garis sama. Kalau yang shape atau bentuk, dia basicnya adalah isi ya. Kalau ini masih stroke ya. Kalau yang kayak gini masih stroke. Saya lihat isi kalau kita kasih fill, kemudian stroke-nya kita none. Nah, oke, jadi 4 ini sama ya. Block brush itu mirip seperti shape, kemudian kalau yang paintbrush ini mirip seperti line. Nah, bedanya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman gambar dia masih bentuknya line kayak gini, itu dia kurang, istilahnya dia kurang responsif
gitu ya. Di kurang responsifnya di mana? Semisal nih saya pakai ini ya, saya copy di sini, terus saya perkecil. Nah, alis matanya ya, apakah akan jadi seperti ini ya? Ini jadi kayak tebel banget. Ini garisnya lebih tebel daripada yang ini ya. Kalau saya misal perkecil lagi, dia akan makin tebel lagi. Kemudian ini coba saya copy lagi ya. Saya copy lagi, kemudian ini saya perbesar. Oke. Perbesar lagi. Nah, garisnya gimana? Seakan-akan dia makin tipis ya, makin kecil. Nah, maka dari itu kebanyakan kayak yang jasa microstock juga dia nggak mau nerima kalau masih ada stroke atau masih ada garis. Meskipun kita buat objek itu ada garisnya ya, si garis ini harus bentuknya sebuah shape kayak punyanya si blob brush ini. Kalau punya blob brush, kita coba kecilin. Nah, dia akan ngikuti segini ya. Kalau semisal kita perbesar, nah dia juga akan ikut membesar. Jadi dia nggak makin kurus garisnya atau nggak makin tebal garisnya. Jadi dia kalau bentuknya objek ini lebih responsif gitu. Ini salah satu hal penting ya yang harus teman-teman uji coba dulu atau coba-coba ya. Nah, sekarang gimana caranya si paintbrush ini kalau kita gambar ya, gambar basicnya adalah pakai garis seperti ini dan kita pengen dia berubah menjadi shape ya, objek shape seperti ini bisa ya. Jadi kayak kita convert gitu. Oke, semisal ini saya copy lagi ya. Nah, semisal seperti ini bentuknya dia masih garis ya. Ini kita pilih menu objek, kemudian path, kemudian outline stroke ya, jadi objek, path, outline stroke, klik. Nah, nanti dia akan berubah ya. Ini teman-teman bisa lihat, jadi dia punya titik kurva di samping ya, jadi samaan kayak si punyanya blob brush ini tadi. Oke, padahal awalnya adalah sebuah stroke. Berarti artinya apa? Artinya teman-teman bisa gambar ya, bisa gambar membuat sebuah objek itu dari garis bisa, tapi nanti untuk lebih aman ya, biar gambarnya atau hasil akhirnya itu bisa kita perbesar atau perkecil tanpa tanpa mengurangi nilai estetikanya di objek itu, teman-teman bisa convert garisnya jadi sebuah object shape gitu. Nah, kalau semisal teman-teman pakai pen tool ya, ini bisa juga kayak bikin alis lagi ya, seperti ini. Kayak misalkan gini ya. Nah, kalau yang kemarin pen tool itu kan harusnya balik lagi ke sini. Nah, biar nggak balik lagi ke sini, teman-teman juga bisa sambil tekan kontrol ya, nanti bentuknya gini, kontrol, kemudian teman-teman bisa klik aja di luar area ini. Nah, terus kita balikin lagi ke selection tool. Nah, kenapa bentuknya jadi seperti ini gitu ya, karena kita cuma punya warna fill ya, fill color di sini tanpa warna stroke. Bisa teman-teman swap ya, fill sama stroke-nya. Nah, nanti kelihatan stroke-nya di sini ya. Oke, terus teman-teman bisa juga memanfaatkan menu-menu yang tadi udah saya sebutin di sini ya. Kalau semisal bikin kayak alis mata, masa sih ujung alis mata kayak gini? Oh, kita bisa pakai menu yang ada di sini. Nih, semisal gini ya. Kemudian kalian bisa edit juga bagian kurvanya. Nah, misal seperti ini udah oke gitu ya, misalnya udah oke. Nah, teman-teman bisa klik object, path, kemudian outline stroke. Jadi sebuah alis mata yang responsif. Oke,
Segitu dulu, kita lanjutkan di video yang kedua.